Pasar modal syariah memiliki dua peran penting, yaitu pertama, sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan efek atau surat berharga. Kedua, sebagai sarana investasi bagi investor. Pasar modal syariah bersifat universal, dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang agama, suku, dan ras tertentu. Pasar modal syariah merupakan bagian dari industri pasar modal Indonesia. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidaklah berbeda dengan pasar modal pada umumnya. Namun demikian, terdapat karakteristik khusus yang terkait dengan penerapan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan fatwa DSN MUI, yaitu efek dan mekanisme perdagangan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun mekanisme perdagangan yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti maisir atau kegiatan perjudian, goror yaitu ketidakjelasan, riba yaitu mensyaratkan kelebihan pengembalian berbentuk bunga. Untuk itu, pasar modal syariah menawarkan solusi tentang efek dan mekanisme perdagangan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Landasan hukum pasar modal syariah antara lain Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang OJK dan Fatwa DSN MUI. Terdapat beberapa jenis surat berharga atau efek syariah di pasar modal, seperti efek syariah yang pertama yaitu saham syariah. Secara konsep, saham tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena saham merupakan bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan investor akan mendapatkan bagi hasil berupa dividen. Namun demikian, tidak semua saham dapat langsung dikategorikan sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah dikarenakan oleh dua sebab. Pertama, saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang secara aktif mendeklarasikan sebagai perusahaan syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasarnya. Kedua, saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang tidak menyatakan kegiatan usaha perusahaan sesuai syariah. Namun, perusahaan tersebut memenuhi kriteria syariah sehingga sahamnya dapat ditetapkan sebagai saham syariah oleh OJK atau pihak penerbit daftar efek syariah. Untuk dapat disebut sebagai saham syariah, perusahaan penerbit harus memenuhi dua kriteria, yaitu pertama, kriteria kegiatan usaha. Kegiatan usaha perusahaan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu kegiatan usaha yang mengandung unsur perjudian, lembaga keuangan berbasis bunga, memproduksi, dan atau mendistribusikan, serta memperdagangkan barang atau jasa yang haram seperti minuman keras atau barang yang bersifat mudorot atau membahayakan. Kedua, kriteria rasio keuangan yang terdiri atas rasio utang berbasis bunga terhadap total aset perusahaan tidak boleh lebih dari 45%. Rasio pendapatan non-halal terhadap total pendapatan perusahaan tidak boleh lebih dari 10%. Saham yang memenuhi kriteria dimasukkan sebagai bagian dari daftar efek syariah atau biasa disebut DES. DES tersebut dapat diterbitkan oleh OJK atau pihak penerbit DES. OJK secara periodik menerbitkan DES 2 kali dalam setahun, yaitu pada akhir bulan Mei dan akhir bulan November. Sebagai acuan investor, saat ini juga terdapat indeks saham syariah, seperti Indeks Saham Syariah Indonesia atau yang disingkat ISI, yaitu indeks dari seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek. Jakarta Islamic Index atau yang disingkat JII, yaitu indeks 30 saham syariah dengan kapitalisasi pasar terbesar dan perdagangan teraktif. Efek syariah yang kedua adalah sukuk. Sukuk adalah surat berharga syariah yang merupakan bukti kepemilikan yang mewakili bagian yang tidak terpisahkan atas aset tertentu yang mendasarinya, berupa aset berwujud,
nilai manfaat atas aset berwujud, jasa, aset dari proyek, dan kegiatan investasi yang telah ditentukan. Sukuk diterbitkan dengan menggunakan berbagai pilihan akad, antara lain ijaroh atau sewa-menyewa, mudharobah dan musyarakah atau kerjasama, istisna dan salam atau jual-beli dengan pemesanan. Manfaat yang akan diperoleh investor sukuk dapat berupa imbal hasil dan capital gain. Efek syariah yang berikutnya adalah reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan salah satu jenis investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi yang telah memperoleh izin dari OJK. Manajer investasi mengelola dana investor dengan cara menginvestasikan ke saham syariah, sukuk, dan instrumen syariah lainnya seperti deposito syariah dan waran syariah. Selain itu, reksadana syariah juga mempunyai karakteristik berupa adanya pihak yang melakukan pengawasan kesyariahan, serta adanya mekanisme pembersihan harta non-halal dalam dana kelolaan. Investasi di produk reksadana syariah sangat cocok bagi masyarakat yang belum mampu mengelola investasinya secara mandiri, karena belum memiliki waktu yang cukup atau belum menguasai strategi investasi yang cukup memadai. Efek syariah selanjutnya yaitu efek beragun aset syariah atau EBA syariah. EBA syariah merupakan produk sekuritisasi yang bertujuan untuk merubah aset syariah yang tidak likuid seperti pembiayaan perumahan dan pembiayaan kendaraan bermotor menjadi aset likuid yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kumpulan pembiayaan tersebut kemudian dibeli KIK EBA syariah untuk selanjutnya dijual kepada investor dalam bentuk unit penyertaan. Saat ini juga terdapat beberapa jasa layanan di pasar modal syariah. Pertama, layanan syariah berupa sistem online trading syariah atau disingkat SOTS. Sistem ini memungkinkan investor untuk menjual dan membeli saham syariah secara online. Dalam sistem ini, investor tidak dimungkinkan untuk melakukan transaksi yang dilarang, seperti margin trading berbasis riba dan short selling. Kedua, layanan kustodian syariah sebagai penyimpanan efek syariah. Dan ketiga, layanan wali amanat syariah sebagai pihak yang mewakili investor sukuk. Berinvestasi di pasar modal syariah sangat mudah. Investor dapat membeli produk syariah di tempat yang menyediakan produk syariah seperti perusahaan efek, bank, kantor pos, dan pegadaian. Transaksi bisa dilakukan secara manual maupun online. Investor dapat melakukan transaksi melalui fasilitas auto debit. Investasi sangat terjangkau, bisa dimulai dari Rp100.000. Namun demikian, perlu diingat bahwa investasi di pasar modal juga memiliki potensi risiko, sehingga investor perlu memahami dan mengelola risiko tersebut. Untuk informasi lebih lanjut tentang pasar modal syariah, Silakan menghubungi nomor telepon 1500655 atau melalui email di konsumen@ojk.go.id. Tunggu apa lagi? Ayo berinvestasi di pasar modal syariah. Berinvestasi yang amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Pembina Kelompok Studi Pasar Modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura, Bapak Aris Tio Dwi Purnomo, SPD MSI. Yang kami hormati, Direktur Utama Kelompok Studi Pasar Modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura, Saudara Raden Aprianto Habibillah.
Yang kami hormati Ketua Pelaksana Capital Market Festival 2021, Saudari Nia Miftahul Ilmi, serta moderator dan para hadirin Capital Market Festival 2021 yang berbahagia. Dan tidak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada media partner yang telah mendukung acara Capital Market Festival 2021. Media partner tersebut diantaranya kami ucapkan terima kasih kepada mahasiswa UTM, Event Jombang, Pusat Seminar, UTM People, infolompaven.id, Maduraholic, Demi Jembrana, Info Event Jatim, Event Kampus, UTM Boys, Galeri Investasi UNESA, GBI Polri, KSPM Unira, KSPM FH UNS, dan GIS FKIS UTN. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan, iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita semua dapat berkumpul di acara Capital Market Festival 2021 dengan tema Millennial Contribution to Society Through Investment. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke jalan terang benderang, yaitu Adinul Islam. Di sini saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada Capital Market Festival 2021 pada pagi hari ini. Acara pertama, pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Trunojoyo Madura, ketiga pembacaan doa pembuka, keempat sambutan Direktur Utama dan Ketua Pelaksana, kelima pembacaan pengumuman pemenang Lomba Desain Poster dalam rangka Capital Market Festival 2021, keenam penutup. Memasuki acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Trunojoyo Madura. Kepada yang bertugas, saya persilahkan.
Mohon ditunggu sebentar ya teman-teman karena ada kesalahan teknis. Memasuki acara yang ketiga, yakni pembacaan doa pembuka acara Capital Market Festival 2021 yang akan dipimpin oleh Saudara Ahmad Rizky. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini izinkan saya untuk memimpin doa dengan cara agama Islam. Untuk teman-teman sekalian mohon berkenan menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, melihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Ya Rahman, Ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Malik, Ya Kudus,
Kami agungkan namamu karena hanya Engkaulah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami bersyukur, dan hanya kepadamu kami memanjatkan doa. Ya Rabbana, lancarkanlah acara kami. Berkahilah dan penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun kekuatan bangsa ini. Ya Allah yang maha mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayahmu, berkahilah kami selalu dengan takdirmu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberianmu. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara yang keempat yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama adalah laporan dari Ketua Pelaksana Capital Market Festival 2021, Saudari Nia Miftahul Ilmi. Kepadanya saya persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyaknya nikmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom kali ini dengan suasana yang berbahagia. Salawat serta salam tak lupa kami ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang Islamnya. Yang saya hormati Bapak Pembina KSPM FEB UTM, Bapak Ari Setio Dwi Purnomo, dan yang saya hormati juga Ketua Umum Galeri Investasi FEB UTM, Saudari Raden Aprianto Habibila, serta panitia dan peserta yang saya banggakan. Terima kasih sebelumnya. Sedikit yang akan saya sampaikan mengenai laporan acara kali ini. Salah satu program dari Divisi Marketing dengan mengadakan Capital Market Festival yang bertemakan Millennial Contribution to Society to Investment. Dengan tema ini menghantarkan kita kepada tujuan dari acara ini adalah sebuah perlombaan sebagai wadah penyalur bakat kontribusi kaum milenial kepada masyarakat melalui investasi serta mengasah kreativitas yang dimiliki para milenial, terutama bagi mahasiswa. Dan alhamdulillah kita dapat melihat antusias dari peserta yang mendaftar, kurang lebih dari 58 orang dan yang mengumpulkan karya 40 orang. Besar harapan saya dengan acara ini nantinya dapat meningkatkan kualitas para mahasiswa, terutama dalam terjun di dunia pasar modal. Apalagi mengingat sekarang bahwa investasi di pasar modal itu sangat menguntungkan dan menjanjikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah tutur kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Saudara Raden Aprianto Habibila selaku Direktur Utama Kelompok Studi Pasar Modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Pertama-tama kita panjatkan puji Tuhan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita kesehatan dapat berkumpul di Zoom meeting pagi hari ini. Yang terhormat saya ucapkan kepada Bapak Ari selaku pimpinan Galeri Investasi serta yang terhormat seluruh panitia dari Capital Market Festival dan kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti ajang perlombaan Capital Market Festival dengan tema Millennial Contribute Society to Investment. Nah, terima kasih kepada seluruh peserta dan panitia sudah
berpartisipasi serta telah menyukseskan acara tahunan dari Departemen Marketing. Pertama-tama pada pagi hari ini yaitu pengumuman ya. Saya ucapkan selamat kepada seluruh pemenang. Menang dan kalah itu hal yang wajar ya. Jadi selamat untuk pemenang, dan bagi yang belum, jangan berkecil hati sebab masih banyak kesempatan-kesempatan yang lain. Dan mudah-mudahan dengan adanya acara ini, suksesnya acara ini bisa berkontribusi paling tidak mengenalkan, istilahnya seperti itu, membuat semangat untuk mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia untuk terjun atau mengenal tentang pasar modal. Kurang lebihnya kami mengadakan agenda ini karena emang tujuan dari Indonesia Stock Exchange itu ya kurang lebihnya itu memperkenalkan pasar modal. Jadi kami berkecimpung di dunia pasar modal, mengadakan kegiatan-kegiatan ajang perlombaan supaya apa? Supaya termotivasi, supaya menggugah semangat teman-teman mahasiswa. Tuh supaya bisa mengenal. Mudah-mudahan ke depannya ada perlombaan-perlombaan yang lain yang diadakan oleh Capital Market Festival, karena Capital Market Festival ini kegiatan tahunan. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih banyak kepada panitia serta seluruh peserta ya. Saya ucapkan selamat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pembacaan pengumuman pemenang Lomba Desain Poster dalam rangka Capital Market Festival 2021. Sebelum itu, saya perkenalkan moderator Capital Market Festival 2021 terlebih dahulu, Saudara Rahul Rahmat Muhajir, Prodi Manajemen Angkatan 2019, Staf Divisi R&D. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada Saudara Rahul selaku moderator. Kepadanya, saya persilahkan. Baik. Terima kasih kepada Mbak Bintang selaku MC. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Lomba Capital Market ini, udah siap belum ini buat pengumuman? Udah siap kan ya? Oke, sebelum ini aku mau bilang yang menang siapa, ini aku mau ngasih tahu dulu. Dalam penjurian ini tuh udah benar-benar diberikan nilai yang maksud saya untuk penilaian ini adalah berasal dari orang-orang yang sudah berkompeten dalam bidangnya, yaitu terus juga penilaian ini juga berdasarkan dari desain kalian kemarin, dari isi, dan juga dari like yang kalian dapat. Jadi ini benar-benar real tanpa ada campur tangan dari pihak manapun. Oke, daripada lama-lama, kita langsung aja ya untuk pengumumannya. Oke, untuk pemenang pertama, si PDD udah siap? Oke, untuk juara 3, diraih oleh dengan nilai 80,67, yaitu dari Asdap Aknil Hakim dari Universitas Negeri Semarang. Selamat. Terima kasih, Kak. Ini saudara Asdap Aknil Hakim ini ada? Ada, Kak. Oke, selamat ya. Ya, Kak. Terima kasih. Oke, selanjutnya langsung ke juara kedua. Diraih dengan total nilai 82,06, diraih oleh Mike Suryawardani dari Uinsa Surabaya. Terima kasih, Kak. Oke, selamat ya. Terus langsung yang juara 1 dengan total skor 82,28 diraih oleh Yuniar Arindra Putri Aji dari Universitas Trunojoyo Madura.
Apakah hadir? Oke, pokoknya itu aja. Oke, selamat untuk para pemenang lomba poster dalam acara Capital Market Festival. Dan untuk para pemenang, kalian akan mendapatkan e-sertifikat dan juga rekening dana nasabah. Nanti akan dihubungi oleh CP kami. Dan untuk yang belum beruntung, jangan seperti yang dikatakan saudara direktur saudara Yanto tadi, menang dan kalah itu biasa. Jangan berkecil hati karena kemenangan jadi ialah orang yang mau menerima kekalahan menjadi motivasi untuk menjadi yang lebih baik lagi. Intinya seperti itu. Oke, maaf jika ada kesalahan kata dalam dan kurang jelas ataupun dari saya mohon maaf sebesar-besarnya karena kesempurnaan itu selalu dilengkapi dengan ketidaksempurnaan. Oke, bunga mawar, bunga melati, indah dipandang di pagi hari. Saya moderator pamit undur diri. Jika rindu panggil saya lagi. Oke, saya kembalikan ke MC Mbak Bintang. Silakan. Baik, terima kasih disampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada seluruh pemenang dan peserta lomba desain poster dalam rangka Capital Market Festival 2021 yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Acara yang terakhir yakni penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita tutup, dimohon teman-teman untuk mengaktifkan kameranya untuk sesi dokumentasi. Kepada panitia yang bertugas, saya persilakan. Oke, untuk slide pertama ya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Terima kasih disampaikan. Saya Bintang Cair Kamila, selaku Master of Ceremony, mohon undur diri, dan jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya. Happy weekend. Peserta Capital Market.